dengar-dengar teh Bu nya MBG ya. Ada yang keracunan lagi nya Bu nya. Katanya memasal kemarin teh keracunan teh. Di mana? Ya kadang-kadang Bapak mah palaurna kan SLB teh dapat MBG juga. Kebayang lamun SLB dapat pas nyamit-amit sih. Jangan sampai gitunya, jangankan keracunan SLB mah. Kebanyakan makan gluten aja ngaruh buat disabilitas berat mah. Kemarin berita keracunan di sekolah, keracunan massal karena konsumsi MBG. Kebayang kalau itu jatuhnya di sekolah SLB. Ya enggak, jangankan keracunan, makanan yang MBG yang diterima aja harusnya kan berbeda ya sama yang non disabilitas. Jangan terlalu banyak glutennya. Itu udah pastilah ini disamaratain. Padahal waktu kita mau di sekolah, setiap sekolah itu waktu mau menerima MBG, murid semua ngisi form, ada alergi enggak gitu kan, di situ teh supaya nggak salah. Tapi kenyataannya isian itu tuh tidak berlaku. Jadi makanannya tuh sama aja. Iya, maksudnya kan ya ranah disabilitas itu rentan gitu ya. Apalagi kayak CP, rentan dengan penyakit juga gitu ya. Ada katanya nih di ini Pak, kemarin tuh di RRI ada apa ya, ada statement yang bilang bahwa katanya tuh disabilitas disarankan peralatan MBG-nya itu disesuaikan. Kan bukan hanya peralatannya aja ya yang disesuaikan. Udah bagus peralatannya disesuaikan, apalagi. Tapi kan makannya itu juga lebih penting. Kan peralatannya mah nggak akan kemakan gitu. Maksudnya teh si makanannya itu juga lebih penting sebenarnya mah. Ini kan di sini ada nih. Menurut KBRN Jakarta, kelompok disabilitas menyarankan agar peralatan makanan program makan bergizi gratis MBG untuk disabilitas ikut disesuaikan. Hal itu disampaikan Ketua Departemen Pendidikan Rumah Disabilitas Muhammad Karim Amrullah. Seperti alat makan untuk cerebral palsy, lumpuh otak, itu berbeda dari biasanya. Ada desain khusus, jadi alangkah baiknya peralatan makanannya juga sesuai. Ya. Nih, dari kemarin sih gatel pengen bahas soal MBG gitu ya. Emang gini Bu, ya menuka bayangku Bapak, emang peralatan ngaruh juga ya. Jangan tajam kayak gitu lah. Terus jangan mengandung besinya yang bisa kalau plastik menghambat, itu kan plastik juga ada buat makanan gitu ya. Ya bagus sih sebenarnya, tapi lebih bagus karena kita juga kan punya anak sekolah ya, dapat MBG juga gitu ya. Jadi ada satu gambaran juga bahwa kadang-kadang enak nggak? Aduh Pak, bagian yang sebenarnya mah yang ibu tanya kalau pulang sekolah tuh ya, gimana tadi MBG-nya? Bu nggak dimakan ininya, kenapa? Pahit. Ya udah nggak usah, makanya sebenarnya antara pro dan kontra sih soal MBG. Kalau saya sih sebenarnya buat para netizen gitu ya, terserah kalian mau bilang apa. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, sebagai disabilitas yang tahu juga sedikit soal disabilitas gitu ya, apalagi disabilitas cerebral palsy yang beragam cerebral palsinya, saya sarankan tuh tolong gitu ya, di setiap tempat dapur MBG itu jangan disamaratakan. Karena saya lihat diperhatiin, saya tanya nih ada temen yang guru SLB, teh gimana buat teman-teman disabilitas makan secara disabilitas tuli gitu kan, di SLB nggak ada hambatan buat makan. Netra nggak ada hambatan buat makan. Nggak ada, tapi ada yang autis, Down syndrome, cerebral palsy berat yang tetap sekolah. Ada yang mengalami dua ragam disabilitas, secara makanannya juga harus diperhatikan. Ini yang berat gitu. Kalau menurut saya sebagai disabilitas, untuk ke SLB mah dipikirkan lagi deh gitu. Ya, untuk pemberian itu gitu. Maksudnya tuh udah ada ketentuannya, kenapa nggak disesuaikan dengan ketentuannya itu? Benar nggak? Kan ada ketentuannya bahwa ini akan dibedakan gitu ya. Jangan sampai kayak sekarang nyatanya kok sama dengan makanan
non disabilitas gitu. Ya kebayang dong disabilitas cerebral palsy yang saya lihat gitu ya, sehari-hari makannya hanya bubur, tim, dikasih cuci mulut salak. Dari mana gitu, dari mana gizinya terjamin gitu. Gigi mah ada kali Bu di salak juga ya. Ada tapi kan nggak bisa kemakan gizinya ada gimana gitu. Kekerasannya si makanan, kelenturan makanannya kan itu pengaruh juga buat disabilitas berat. Tapi kadang ada juga ya, ada satu temen juga yang pegang di MBG, dia suka sebutin tuh kalorinya apa, takarannya, ini proteinnya berapa, kalorinya berapa, karbohidratnya berapa, bagus sih gitu ya. Tapi kadang-kadang dilihat juga bukannya pengen makan enak sebenarnya anak-anak, tapi minimal ada rasa gitu, karena mereka tuh bukan anak-anak yang sakit gitu ya. Kadang-kadang adem, anyep itu kan makanan orang sakit. Sebenarnya menurut Bapak mah emang ada program ini bagus ya kalau berjalan dengan sesuai yang aturan. Karena satu membantu ini apa, kadang-kadang kan tidak semua orang tuh punya duit, bener nggak? Buat jajan atau buat bawa makan ke sekolah gitu ya. Kan zaman sekarang mah sekolah itu ya harus penting. Emang jadi dari dulu juga penting sekolah. Apalagi dikasih sarana buat makan ya. Kepengen kita mah ya sesuai dengan semestinya supaya ya tidak ada yang dirugikan, yang masalahnya kayak kena racun gitu, jangan sampai lah buat disabilitas mah karena keracunan ya, gitu. Sebenarnya gini apa ya disebut, kalau mau disebut adil gitu ya, menurut kita ada bisa nggak adilnya nih, karena menurut saya gini, ketika katanya ini berguna sekali kepada anak-anak sekolah yang orang tuanya sebagai petani, pemulung, di kelompok rentan lah gitu ya, tapi nggak adil, menurut saya nggak adil, karena orang kaya juga gitu ya, akhirnya dapat juga jatah itu. Kenapa menurut saya pribadi ini ke pihak kementerian gitu, bahwa didata lagi dengan baik supaya tepat sasaran. Bagaimana kalau ibaratnya gini ya, makanan mentahnya kasihin ke orang tuanya gitu, atau kayak gini, data dulu yang benar, kan tidak semua. Jadi kan nggak ada kata sirik tuh kalau misalnya dikasih nih, kalau misalnya dikasih yang dari pihak sekolah, oh si Ama dikasih si B mah enggak, bakal jatuh siriknya nih. Tapi ketika dari pihak sekolah atau dari pihak yang pegang itu MBG itu kemudian menyerahkannya langsung ke orang tuanya, itu nggak akan ketahuan sama anak lain kan. Balik lagi gitu sih Bu, menurut saya dari yang mau dilakukan dulunya kayaknya supaya orang ya semua juga merasakan gitu ya, dapat MBG bagaimana gitu. Kita mah cuma meluruskan aja bahwa kenapa sih yang orang yang mampu mah dapat MBG juga ya, pemerintah mah mikirnya ini mah pendapat Bapak gitu, kayaknya supaya bisa merasakan juga nih makanan sehatnya gimana kan, judulnya juga MBG mah makanan sehat gitu ya kan. Dari dulu suka ceritanya teh permakanan gitu ya. Maksud Ibu gini, kan niat awal itu MBG ini buat anak-anak sekolah kan. Kenapa yang di posyandu anak di bawah usia sekolah juga dapat? Kenapa semua itu emang di lansia juga jadi dapat itu dari MBG? Nah, itu teh semua. Maksudnya teh semua daerah gitu. Nah, nggak tahu daerah lain, tapi daerah kita gitu di daerah. Maksudnya kan di daerah kita ada, kan kita juga belum ngecek ya, belum tahu gitu ya bahwa di daerah lain ada enggak ya. Iya. Nanti kalau ada. Dengar udah banyak dengar kayak gitu sih. Nanti linknya kita share juga nih yang katanya bahwa makanan bergizi gitu ya dari pemerintah untuk anak sekolah. Menurut saya kepada kementerian gitu ya, ini teh kurang efektif, sedangkan anggaran katanya masih banyak tuh, terserap baru dikit. Tapi mengingat yang sekolah umum aja kemarin sampai keracunan massal, itu ya. Gimana bisa keracunan massal gitu? Ya buat saya masyarakat gitu ya Bu ya, kadang-kadang miris juga pas ada insiden kayak begitu gitu ya. Kan niat pemerintah mah udah baik ya, kenapa ada insiden sampai ke keracunan gitu kan, itu yang bikin masyarakat jadi ngeri-ngeri gaya. Tapi orang tua juga kadang-kadang jadi dua kali nih ngerjainnya. Akhirnya saya juga di rumah tuh tetap masak untuk bekal anak saya.
Karena kemarin nih, kayak kemarin, Bu, 3 hari ke depan nggak akan ada MBG. Kenapa? Anggarannya belum turun katanya. Ya udah kan biasa, hari biasa juga kamu teh bekal gitu ya, nggak usah terlalu berharap, kan biasa juga bekal gitu ya, nggak apa-apa itu telat juga ya. Kadang-kadang memang nggak pernah ya, namanya kita aja masak sehari-hari di rumah gitu ya, kadang hari ini enak besok enggak gitu ya. Begitupun mungkin di MBG kita paham lah, orang-orang ini salut sebenarnya sama orang-orang gitu ya. Iya, maksudnya salut sama orang-orang yang bekerja di ini ya, di program MBG. Bukan pekerjaan yang gampang juga gitu kan, perlu waktu yang iya. Ya bukan hal yang sok malam-malam mereka kan harus masak. Tapi ya Pak, gini, kebayangnya kita juga disabilitas gitu ya. Akhirnya kita juga ya, walaupun kita usianya udah segini, dapat MBG gitu. MBG-nya tuh jengkol, harusnya kita bersama asik. Protes, Pak MBG dong gitu. Tapi request kitanya MBG-nya. Oh, buat yang ompong mah kasih cok ini apa bandros gitu. Kita request menu gitu ya, MBG-nya. Udah ya, gitu. Tapi alhamdulillah sih Bu gitu ya, maksudnya kan zaman kita dulu mah nggak ada ya program-program gini, kecuali dulu ada Pak, tapi susu ya maksudnya aja, gitu. Kalau makan susu bubut se-Indonesia gitu ya, sekolah semua dapat. Zaman dulu mah belum ada, tapi ada aja yang sekolah-sekolah swasta, ada yang kayak full day. Nah apalagi sekarang kan satu beras gratis, terus ada heboh lagi dari MBG ini kan ya, MBG ini ceritanya. Padahal lagi heboh beras yang katanya itu plastik gitu kan. Ini makan bergizi dan sehat dari mananya gitu kan. Apalagi buat disabilitas. Kadang-kadang gitu gini sih Bu, ya itu tahu benar tahu enggak ya, kita juga belum pernah ini. Kok zaman demi zaman teh asa gimana ya? Asa banyak yang di luar nulur. Bapak jangan takut nulur. Nih kayak di luar nulur. Ini kayak yang takut ngomong tidak. Saya yang suka masak kan, Bapak juga suka masak nasi. Iya. Kadang-kadang nasi itu banyak airnya salah, kurang salah. Iya. Ada apa dengan beras gitu kan? Tapi ini Bu, ada juga nih. Saya kan punya teman jualan di sekolah, jualan makanan. Dia tuh cerita, kata saya teh, enaknya hari kerjanya pribadi mah, cik saya teh mau dagang, enggak, apaan sekarang mah, dah SD sekolahnya cuma 2 jam tuh dapat MBG, jarang jajan Bro. Iya katanya gini, MBG lagi ya, kaitannya tuh panjang sebenarnya, mengakar MBG teh. Iya. Katanya jangan menyepelekan MBG, katanya jangan nyinyirin MBG, karena MBG itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Apa nggak dibahas soal pedagang-pedagang kecil yang akhirnya tutup gulung tikar gitu ya, karena dagangannya kan beda ya Bu. Laku hararasem teh. Enggak, gitu maksudnya teh kan SD sama SMP sama SMA kan beda waktunya. Kalau di SMK mah kayak sekolahnya dari jam 7 pulangnya jam 3. Kalau SD kan cuma 2 jam sekolahnya. Yang tukang jualan pas dapat MBG mah dia nggak jajan lagi. Justru kan yang di SD itu sebenarnya kan bagus juga sih. Jadi iya, justru kan SD itu kan pedagangnya pedagang kecil kebanyakan. Yang bukan dikasihani lah, maksudnya teh jadi mata lah nanti begini ya. Ada satu statement dari netizen yang bilang katanya, ya seorang guru sih katanya, emangnya saya kelinci percobaan harus nyobain dulu MBG? Kayaknya yang kemarin itu ya, yang kemarin keracunan masal kayaknya nggak dicobain dulu sama guru kali ya. Jadi nggak ketahuan. Tapi kalau dicobain dulu kayaknya cuma gurunya aja jadi korban. Udah diemin dulu mungkin 1 jam gitu ya. Ya tapi yang maksudnya teh maksudnya teh karena kita nggak paham ya, sampai keracunan itu kan namanya juga makanan sehat kan ada ininya kali Bu, ada porsinya. Enggak, maksudnya teh ada yang hari ini bikin ini gitu ya, ada dari kesehatannya kali. Iya, ada dari gizinya, dari bagian gizinya. Iya, makanya kenapa sampai serius teh nggak tuh pala. Iya maksudnya gini ya. Iya bisa ngagebru jadi muntah. Ini serius banget gitu. Maksudnya gini, itu kan makanan tidak ada kendala asam atau apa, nggak mungkin kan kalau asam itu dimakan sama yang keracunan kemarin baik-baik aja gitu dimakan, tapi kenapa bisa keracunan gitu ya, bisa aja kan, bisa aja dari anginnya bawa
bawa bakteri gitu ya. Padahal gara-gara angin bukan dari MBG gitu kan. Kan ya kita juga kan nggak bisa mencas ini ya, ngejas oh ini gini-gini, nggak. Kita makan ya sebagai masyarakat jangan sampai ada lagi gitu keracunan. Gitu. Kayaknya stop dulu aja gitulah menurut saya mah, dikaji lagi gitu ya. Maaf Bapak ya, orang-orang kementerian yang di atas, karena kan saya nih kalau terlalu nyinyir ya tolong, mau dikritik saya juga nggak apa-apa. Maksud saya di kementerian tolong dikaji lagi, mumpung anggaran belum kebuang banyak Pak, masih banyak tuh anggaran kan. Sekolah gratis lebih penting, makanan gratis MBG itu di data ulang Pak. Jadi yang nggak perlu makanan MBG nggak usah dikasih. Kalau yang perlu datangin ke rumah-rumah yang benar-benar mereka butuh gitu menurut saya gitu tuh. Jadi itu merata, namanya adil yang kayak gitu. Nggak, sebenarnya gini Bu, yang penting mah jangan ya, kalau menurut Bapak mah bagus-bagus aja ya dengan ada program ini. Cuman ya jangan sampai ada kejadian yang merugikan si penerima MBG-nya lagi gitu, kayak keracunan lagi. Jangan sampai. Kudu nanti di pemerintahan teh polling dulu ya ke masyarakat, dari tingkatnya langsung ke bawah gimana, setuju enggak gitu ya. Lama mereno. Tapi kan penting itu pendataan. Gini Bu, ya kalau kebayang mah gini. Emang kerjaan yang gampang meren ya, bisa Kak. Kita juga kan harus saling paham ya. Paham dengan program dari pemerintah, ya masyarakat juga yang diuntungkan dapat makanan bergizi. Ya mudah-mudahan kepengen Bapak mah niatnya baik, keterinya baik, jadi manusia yang pintar dan kuat, sehat gitu, dapat MBG. Kan kepengen masyarakat mau begitu. Bakal berapa tahun program MBG sehingga menciptakan masyarakat Indonesia menjadi cerdas gitu. Apakah dengan program MBG ini bisa menjadikan masyarakat Indonesia yang bersekolah itu menjadi cerdas? Tujuannya tadi ajar ya, tapi kan tujuannya itu. Tujuannya memang gitu, supaya cerdas, supaya tercacingan gitu kan. Iya. Makanannya sehat. Ya kita mah kan mengikuti apa pemerintah yang baik gitu. Tapi dah cek Ibu itu pribadi gitu, nggak begitu sulit pendataan kalau menurut Ibu mah, kalau melalui sekolah. Sekolah kan ada data nih, mana anak yang tidak mampu, mana yang mampu gitu kan. Yeah. Ya kan orang kaya biasa makan chicken tiap hari, makanan nih salad gitu, dikasih MBG, ya pasti ditolak makan. Orang anak kita bilang, Ibu banyak yang nggak kemakan, katanya banyak yang dibuang, mubazir. Karena dari anggaran yang seharusnya diberi segitu, akhirnya dipotong-potong, nyampenya gimana? Ya akhirnya nyampenya ya, dari atasnya benar. Kita ngelihat, kita kadang miris gitu ya. Ini tuh apa sih, kayak ngasih makan binatang, masa semangka kayak kipas, kayak keripik gitu kan, dimakan juga nggak berasa. Bukan nggak kali, orang apa itu cuma lupa kemasukin gitu ya. Terus bilang, Bu kenapa ya Ibu beli mah jeruknya enak manis, kenapa kalau Neng di bagian asam-asam, kalau yang mau manis kan harganya beda Pak. Kayaknya beda keberuntungan. Kayaknya mah nggak beruntung gitu ya. Masalahnya ya namanya anak-anak sekarang kan ya, ada medsos gitu, pada nyinyir digini-gini gitu ya. Kirain tuh, coba lihat dari pinggirnya diginiin gitu kan. Kasihan gitu kan. Iya, maksudnya biasa di rumah satu butir mun cetem semangka satu kepala itu dimakan sendiri, ini dapat tuh aduh nyelip di gigi juga. Kata si Mawar mah buah-buahannya jangkis. Ya mungkin kayak gitu Pak. Kalau sebenarnya kalau kita mau bahas soal MBG sih masih banyak ya. Tapi statement-statement yang di pemerintahan sebutkan bahwa harus adanya alat makan untuk MBG disabilitas itu harus yang berbeda, food grade istilah kerennya gitu ya. Kemudian makanannya juga berbeda. Terus dulu pernah ada bilang ini anggarannya juga akan berbeda. Pada kenyataannya pas ke lapangan nggak begitu gitu, tapi tergantung para dapur MBG-nya, ada yang enak-enak, ada yang enggak. Ya makanya kan gitu. Ya ini mah bukan saran ya, kepengen masyarakat, saya mewakili masyarakat disabilitas gitu ya. Nggak perlu Pak, kalau nggak perlu. Nggak, maksudnya aja gini, yang penting mah jangan ada ada dusta antara kita. Lagu ada insiden, yang penting mah emang niatnya baik. Insiden. Terus ke bawahnya kan namanya juga kayak gini lah, dari atasnya lurus ke bawahnya bengkok,
Ya, itu yang harus dipikirkan. Kayaknya di daerah kabupaten kota tersebut itu kayaknya udah cut katanya semua sekolah nggak usah ada MBG kayaknya gitu ya. Belum lihat lagi berita-berita Ya, sih. buat teman-teman ya ini mah cuman obrolan supaya kita juga kan apa ya, tidak tahu apa. Dan niatan mah baik semua. Niatan mah baik Sebenarnya semua, cuman nggak karena ada insiden itu kan kita jadi was-was sebagai masyarakat. Ya obrolan ini ambil yang baiknya, yang jeleknya mah jangan. Kalau dari saya mah pesen gini, terutama buat orang tua disabilitas, misalnya di setiap SLB dapat MBG, yang dianterin sama orang tuanya, tolong dicicipi sama orang tuanya dulu. Terus sama orang tuanya rasanya keras enggak gitu. Nanti kalau keracunan orang tuanya iya, dulu. Gitu. Maksudnya tapi kalau keracunan orang tuanya nggak ada, anaknya juga kesian gitu ya, siapa yang ngurus gitu. Nah mungkin kalau dari saya sih gitu sih Pak, kalau kita cerita masalah MBG nggak putus-putus ya sebenarnya mah sok mangga Bapak Aing gitu, kembali lagi ke Bapak Aing Jawa Barat, gimana baiknya untuk MBG gitu. Kan saya setuju dengan Bapak Aing waktu itu bahwa uangnya aja kasih ke orang tuanya itu lebih sehat. Itulah lebih cepat teman-teman. Mungkin itu teman-teman. Siap pokoknya mah kalau Bapak Aing turun kayaknya nih MBG kan udah berkunjung belum Pak ke tempatnya? Kayaknya udah ya, cuma saya nggak tahu. Itu aja ya Pak ya. Buat teman-teman, semoga yang makan MBG tidak ada yang keracunan lagi. Sehat selalu untuk semua anak-anak kita dimanapun berada penerima MBG. Semangat, sehat, selamat menikmati MBG yang di kabupaten sehat semua. Yang masaknya semoga tetap semangat dan higienis. Siap. Dah.